Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membacakan lanjutan surat Al-Ahzab ayat yang ke-45. Surat Al-Ahzab ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai sekalian Nabi, inna arsalnaka syahidan, sungguhnya kami, kata Allah, telah mengutusmu syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pembawa pemberi peringatan. Ini adalah seruan kepada Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi itu sebagai saksi. Saksi apanya? Yaitu saksi akan keimanan. Mana orang beriman, mana orang yang tidak mau beriman setelah diajak. Dunia sampai akhirat menjadi saksi. Siapa Nabi? Syahidan, Nabilah yang bersaksi. Artinya secara panjang lebar atau yang pemandangan yang jauh, bahwasanya di saat Nabi pun memberikan misalnya syufaat atau syafaat, karena beliau syahidan, sebagai orang yang menyaksikan, orang yang naik saksi atas keislaman seseorang, berarti Nabi tidak perlu informasi banyak, karena memang fungsi peran beliau adalah sebagai saksi, terutama sekali di hari kiamat, tentang seseorang beriman atau tidak setelah beliau ajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasysyiran, dan Nabi itu juga sebagai pembawa kabar gembira. Di mana gembiranya? Gembiranya sebelum ada berita dari Nabi, kita tidak tahu apa yang harus kita gembira. Ternyata setelah Allah memberitahukan bahwasanya misalnya berita tentang syurga, bagi orang yang tidak meyakini syurga, bagi orang yang tidak menganggap hari kebangkitan itu ada, maka enggak ada kegembiraan apapun. Kalaupun orang beramal di dunia, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada kegembiraan yang ditunggu di hari kiamat. Jadi mubasyiran, kabar gembira. Banyak Nabi kita banyak menyimpan informasi-informasi yang menyebabkan kita gembira. Berita gembira kepada orang yang susah, berita gembira kepada orang yang menderita, berita gembira kepada orang yang syahid, berita gembira tentang amalan yang sedikit, pahalanya banyak sekali. Sangat menggembira. Berita gembira tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan lain-lain lagi, banyak sekali berita. Yang berita itu hanya disampaikan oleh Nabi. Tidak boleh disampaikan oleh orang perorangan apapun predikatnya. Wa nadhiran, dan Nabi itu juga berfungsi sebagai pemberi peringatan. Apa yang diperingatkan? Tentang dosa. Apa yang diperingatkan? Tentang neraka. Apa yang diperingatkan? Tentang bahaya-bahaya. Diperingatkan tentang syirik.
Nabi memperingatkan tentang bid'ah. Nabi memperingatkan tentang riya. Semua Nabi yang memperingatkan. Jadi lengkaplah fungsi Nabi itu sebagai saksi, pembawa kabar gembira yang orang lain tidak boleh membawanya, dan pembawa kabar peringatan orang lain pun tidak bisa memiliki berita itu. Makanya kenapa kita beberapa salawat tidak kita bacakan menyangkut dengan hal ini. Ada salawat yang mengandung berita gembira dari beliau pembuat salawat itu. Gembiranya apa? Gembiranya barang siapa yang menghafal salawat na'at Nabi, katakan lam yahtalim. Apa ya urun-urun hanan kuasai ya lam yahtalim. Kamu hotel salat lam yahtalim qattata dan sebagainya. Kenapa kita tidak membaca? Karena di ujung daripada salawat itu atau na'at itu ada berita gembira tentang khasiatnya. Yang khasiat itu tidak ditunjuk oleh Nabi, tidak ditunjuk oleh Allah, tapi ditunjuk oleh si pembuat syair tersebut. Apa ujungnya? Saya lupa, kemudian bait itu sudah lama. Takun aminan. Hadil khasa'isu fadha takun aminan. Sifat-sifat nabinya menyertai kitanya aman, terpelihara. Dari apa? Min surrak, dari kemalingan. Ana itu pencuri. Itu berita gembira. Ana so'id jaminnya. Tapi jamin le urang pegat syairnya hanya mau pencuri. Maka saya yakin ke baca adanya. Demikian sekedar informasi tambahan. Artinya berita gembira, berita peringatan itu hak monopoli, hak prerogatif daripada Nabi tidak boleh dicampuri intervensi oleh orang lain. Apalagi ayat berikutnya, ayat 46, wada'iyan ilallahi bi'izni. Dan Nabi itu adalah da'iyan ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah. Menyeru, dakwah itu menyeru kemana? Ke jalan Allah. Bi'idnihi, tapi dengan seizinnya. Dakwah itu Nabi laksanakan dengan seizin Allah. Apa makna seizinnya? Atas perintahnya, atas rambu-rambu dan tata cara yang Allah titahkan kepada Nabi. Kapan dakwah itu secara diam-diam, secara terang-terangan, sampai kapan bisa melaksanakan perang. Perang itu pun sebagai dakwah, perang mempertahankan diri. Jadi Nabi itu berdakwah dengan seizin Allah, bukan seizin beliau. Ada perbandingannya. Ada orang yang berdakwah dengan keinginannya sendiri. Di saat orang-orang yang banyak sekali kelompok dalam Islam menyebarkan dakwahnya, ya hanya untuk memunculkan kelompoknya sendiri, bukan berdakwah dengan seizin Allah. Wasirajam munira, dan Nabi itu sebagai cahaya yang menerangi. Ini bukan cahaya lampu, tapi cahaya keimanan, cahaya petunjuk. Hanya Nabi yang mampu memberi petunjuk. Petunjuk bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hidayah. Itu petunjuk. Petunjuk itu adalah hidayah. Wasirajam munira. Jadi kalau ingin orang itu terselamat dengan tersinari dengan cahaya keimanan, maka mesti
mendekat, merapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang mukmin, bi anna lahum, bahawa sesungguhnya mereka itu, lahum, bagi mereka atau untuk mereka, minallahi fadlan kabira, akan ada karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita singgung sedikit, apa karunia besar? Banyak. Yang finalnya adalah syurga. Karunia besar daripada Allah adalah syurga. Apalagi karunia besar? Beramal 50 tahun. Seseorang beramal itu 50 tahun. Apakah nanti dibalas syurga 50 tahun? Bukan. 5.000 tahun, 5 juta tahun. Bukan juga. Tetapi dibalas. Itu karunia besar apa itu? Itu karunia yang sangat besar. Karena Allah memberikan dengan amalan yang kecil, Allah berikan pahala yang sangat besar, tidak mampu diberikan oleh siapapun. Dan ada lagi yang khusus. Siapa yang mendapat karunia yang paling besar yang khusus? Yaitu orang-orang yang kalau di media sosial dia itu dapat hidayah di rumah sakit, lagi dirawat dan disyahadatkan di rumah sakit. Setelah syahadat, dia menghembuskan nafas terakhir. Walaupun dia pembuat dosa besar sebelumnya, tapi setelah dia syahadat, dia menjadi orang yang seperti bayi dan dia masuk syurga. Berarti itu adalah sangat besar dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja selama hayatnya beribadah. Dia hanya beberapa detik, beberapa menit setelah syahadat. Jadi orang mukmin itu akan memperoleh fadlan kabira. Satu lagi yang kita sampaikan malam kemarin, orang kecil. Semacam kemarin kita sebut nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Orang kecil, anak kampung. Apa dapatnya? Dapatnya adalah syurga bersama Nabi. Nabi itu pejuang sepanjang hayat. Bagaimana dia beratnya perjuangan Nabi tersebut. Beliau di syurga di satu tempat. Tapi ada anak yang tidak bersusah payah. Hanya dengan menolong Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab, kemudian dia mendapatkan syurga selevel dengan Nabi. Itu juga fadlan kabira. Kita orang yang bersusah payah beramal, sedikit yang kita dapat kumpulkan, tapi akan Allah balas dengan syurga yang kekal abadi. Bukankah itu fadlan kabira? Benar. Itu adalah karunia yang sangat besar. Kita lanjutkan. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu menuruti orang kafir dan orang munafik. Orang kafir, orang munafik. Apa bedanya? Orang kafir itu ya dia berada di luar Islam. Orang munafik beda dengan di zaman Nabi. Munafik di zaman Nabi, orang di luar. Orang munafik itu 2 KTP. Kalau zaman Nabi 2 KTP-nya. KTP kafir dan KTP Islam. Dia bisa muncul kalau ada kenduri di kalangan orang Islam, masuk dalam kenduri Islam. Kalau kenduri kafir, dia berada di kafir. Dua-dua dapat kenduri. Itu munafik.
Tapi kalau kafir enggak, dia memang di luar, enggak pernah masuk-masuk ke dalam bersama orang-orang Islam. Kata Allah, wala tut'il kafirin wal munafiqin. Jangan turuti menuruti orang kafir dan orang munafik. Kenapa Allah sampaikan begini? Karena kita itu hidup kita itu di antara kafir dan munafik. Dibilang kita tidak mengikuti, tapi tergiring kita munafik dan kafir. Contohnya mana? Contohnya negeri ini, Indonesia Raya. Perbuatannya Indonesia Raya insyaAllah mayoritas Muslim, minoritas kafir dan munafik. Tetapi yang mayoritas ini tergiring dengan munafik dan kafir secara tidak sadar. Tergiring namanya. Orang menggiring. Jadi wala tuti', jangan turuti ajakan, jangan turuti gaya hidup mereka, jangan turut. Wada' adahum, jangan hiraukan gangguan mereka. Wada' adahum itu kan masuk dalam bahagian sabar yang kemarin. Salah satunya yang nomor 3, sabar kemarin yang sempat kita tulis adalah as-sabru, sabar. Ini sudah dapat dalam Al-Quran. Yang nomor 3, sabar itu ada 1, ada 2 dan ada 3. Di sini disebut dengan wada' adahum. Jadi as-sabru, sabar dalam menghadapi adzan nas, sabar menghadapi disakiti orang. Orang apa ini namanya? Ya orang kafir dan munafik. Wada' adahum. Jadi di sini dikatakan jangan hiraukan gangguan mereka, karena kerja orang kafir, kerja orang munafik hanya selalu mengganggu secara fisik dan secara non fisik. Hanya saja kita di Indonesia ini punya pengalaman menarik. Orang-orang kafir yang beragama bukan dengan agama Islam menjadi tokoh-tokoh paling penting dan ingin menghancurkan Islam, tiba-tiba dia itu mengucapkan syahadat. Itu banyak sekali. Siapa yang sering mengucapkan syahadat? Orang-orang yang sudah, misalnya, yang sudah memurtadkan ratusan bahkan ribuan orang. Di Indonesia ada beberapa pendeta yang sudah dimurtadkan ratusan orang. Kemudian dia sendiri akhirnya masuk Islam. Apa PR-nya? Dia menarik balik orang murtad tadi. Seakan-akan gimana ya? Dia kemarin ajak ke sana, sekarang balik lagi kemari. Begitu ceritanya. Jadi disuruh tinggalkan adahum, gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Kemana kita tawakal? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tawakal? Tawakal itu setelah seseorang berusaha semaksimal mungkin. Sebelum ada usaha, itu susah kita katakan orang itu bertawakal. Makanan, sebelum kita mencari, sebelum kita berusaha keras untuk mendapatkan makanan, bagaimana tawakalnya? Tawakal itu adalah orang yang sudah kehabisan cara, sudah kehabisan daya upaya. Akhirnya kita
bertawakal kepada Allah. Salah satu yang mudah bertawakal, yang kita wajib bertawakal adalah yang sedikit usaha. Apa itu? Dari serangan makhluk halus, jin. Itu kita sedikit usaha. Paling a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Paling kita berwudu. Paling membaca ayat kursi. Dan mereka lebih banyak daripada manusia. Kalau mereka sekali serang, bisa mati kita semua. Kita bertawakal kepada Allah. Hanya Allah yang menjaga sedikit usaha di rumah supaya jin tidak masuk ke rumah. Bagaimana caranya? Ya, membaca doa, misalnya membaca ta'awuz atau membaca al-mu'awwidzat. Tapi kemudian ada usaha yang kadang-kadang tidak masuk akal. Supaya jin tidak masuk, cepat-cepat tutup pintu. Ada tutup pintu, jin pun ada tutup pintu. Jin pun ada tutup pintu. Terus ada satu lagi yang sedikit usahanya, tawakal kepada Allah, yaitu wadah makanan harus tutup, jangan dikacau termasuk oleh jin. Tapi kalau enggak ada, taruh hanya kayu saja di atas itu sebagai tanda kita tutup. Enggak ada tutupnya. Di Aceh kan pangang perlu, ada bilang angkut tapi pangang. Itu begitu. Itu dengan keimanan itu. Dan Allah menjaga kita. Tetapi heran juga bagaimana rumah yang ditutup, yang di dalamnya dibacakan al-mu'awwidzat, misalnya doa-doa, kemudian tidak masuk. Itu adalah tawakal kepada Allah dengan usaha yang lemah. Kita sudah aman daripada setan. Padahal setan itu sekali hantam 100 orang pun bisa mati. Tapi Allah yang jaga. Baik. Wa tawakkal 'ala Allah, berusaha kepada wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Apa maksudnya? Sebagai pelindung, khususnya yang tadi ta'awuz, a'udzu, aku berlindung, billah, kepada Allah, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Cuma itu kita baca. Berlindung dari apa? Berlindung dari godaan syaitan. Dan parah sekali. Seberapa parah godaan syaitan? Syaitan itu di saat berhasil digoda kita, dia itu bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Caranya? A'udzubillah, berlindung. Allah yang menjaga. Allah yang menjaga kita. Maka dikatakan wa kafa billahi wakila, cukup kalau kita berlindung daripada syaitan, cukup dengan berlindung kepada Allah. Tidak perlu berlindung kepada dukun atau hal yang semacamnya. Baik, kita teruskan satu ayat lagi insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminah yang beriman, mukminah artinya yang beriman, mukminat artinya beriman, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kamu setelah nikah kamu mentalak istri itu, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu mencampurinya. Ini ada peranturan keluarga, hukum kekeluargaan Islam dalam Al-Quran. Apa itu? Orang menikah dengan wanita pilihan yang mukminah. Aduh, susah. Kenapa harus mukminah?
wanita yang beriman karena zaman ini konteks sekarang. Konteks sekarang zamannya banyak wanita tidak mukminah. Tapi KTP-nya Islam. Bicaraannya di media bagaimana waktu diwawancara? Ada seseorang mukminah, bukan mukminah tapi muslimah. Diwawancara. Bagaimana kamu? Baik-baik. Kamu dikatakan sering berhubungan dengan orang lain? Ya. Dengan siapa? Dengan pejabat saya sering tidur. Dengan siapa lagi? Dengan artis. Mengaku di depan umum bahawa dia menjual diri kepada ini. Itu wanita KTP-nya Islam. Tapi muncul di media, dia itu adalah orang yang seperti itu. Ini bukan seperti itu. Bukan KTP. Tapi makanya Allah menyebutkan mukminat. Menikahi mukminat. Wanita-wanita yang mukminat itu berarti tidak seperti itu. Thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu mentalaknya. Karena sesuatu hal dapat saja kita mentalaknya. Walaupun talak itu tidak disukai oleh Allah. Abghadul halali ila Allahi at-talaqu. Sesuatu halal yang tidak disenangi oleh Allah adalah talak. Tapi talak itu min qabli an tamassuhunna, sebelum campur, sebelum ngumpul. Jadi ada talak, memang jarang kejadian ya, jarang kejadian. Apa ada kejadian enggak? Talak nikah pagi nikah, sore talak, ada enggak? Jarang kejadian. Biasanya orang menunggu dulu sampai seminggu kan? Biar tengok-tengok keadaan dulu. Ini enggak. Sudah pagi nikah, sore talak, boleh saja terjadi. Enggak, kita enggak bisa memprediksi. Walaupun secara akal sehat enggak mungkin. Tapi di media mungkin. Apa mungkin di media yang kita lihat? Besok nikah misalnya. Hari ini dia ketemu pacarnya bersama orang lain. Itu udah sering. Difoto lagi. Cuman ada satu di media sosial yang sangat baik. Si calon suami ini, calon itu baru, malah dia salam lagi, dia serahkan kepada laki-laki tersebut. Oh, orang kena jangan kamu dua-dua kamu awam kan. Kayak kena cok kero na yu kedenya kalung kasam lah. Ilmu pada haji tengah kena nikah. Tapi berhubung kalau kan Eropah ilmu sampai haluntung le, kena cok kero ni kedai. Cukup baik orang seperti itu kan. Tapi ini bukan itu kasusnya. Kasusnya nikah, ini sudah nikah, itu belum nikah tu. Tapi tidak jarang juga baru nikah kemudian dia jalan lagi. Ini mungkin boleh juga satu opsi, sudah nikah, kita melihat belum ketahuan, kemudian ketahuan. Misal ada wanita kita anggap sangat baik, tapi benar kemudian zaman sekarang ada video yang asli dia sudah. Waktu kita lihat pagi nikah, sore kita dapat video, dan video itu benar-benar asli, bukan rekayasa. Ya, langsung kita udah kirim telefon, saya sudah talak Anda. Itu apa? Kemudian hukum yang ditimbulkan apa? Fama lakum alaihinna min iddah ta'taddunaha. Wanita itu tidak perlu beriddah setelah diceraikannya. Untuk menyempurnakannya di sini dibuat. Jadi enggak ada. Ternyata iddah itu salah satunya, apa itu iddah ya? Iddah menunggu setelah talak. Kalau yang normal wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, hendaklah dia menunggu masa iddahnya 3 kali suci. Itu iddah yang dukhul. Sedangkan ini belum campur.
maka tidak ada iddah. Apa objek, apa sasaran hikmah hukumnya? Karena iddah itu tujuannya adalah untuk mengetahui salah satunya kekosongan rahim. Kenapa iddah sampai 3 bulan? Menurut siapapun, karena itu peraturan Allah, bahwa iddah itu untuk menunggu rahim benar-benar steril. Bagaimana Pak? Benar-benar steril dalam masa 3 kali. Kalau 1 kali suci, belum. 2 juga belum. Ini hukum Al-Quran kita ambil. 3 kali suci baru benar-benar. Dan mental pun sudah suci. Jadi begitu Al-Quran. Kalau diserahkan kepada manusia, hukum seperti ini nggak bisa diatur. Tidak bisa diatur oleh manusia. Tapi ini karena dia belum campur, nggak ada iddah. Artinya apa? Sore pagi nikah misal, sore talak, besok pagi dia bisa nikah lagi. Si perempuan bisa nikah lagi dengan laki-laki lain, atau laki-laki yang kalau dalam media sosial tadi, laki-laki yang membawanya itu udah diserahkan, ya besok nikah terus dia. Jangan seperti kasus di Indonesia, setelah ada anak bertengkar, anak siapa? Kanempo ni. Ini kan lagi heboh di Indonesia. Seseorang berhubungan, kemudian ada si perempuan menduga anak si itu, orang lain menduga anak dia, berebut anak. Artinya di perempuan itu dia tamunya tidak seorang, ini susahnya. Tamu dia banyak, jadi mana bapaknya itu? Dari tamu mana bapaknya? Wallahu a'lam. Ini dunia memang bukan edan lagi. Baik, apa tadi nakal sebelum sumdukhul, sebelum masuk, tidak perlu beriddah. Jadi ini penting karena kita tidak bisa menentukan hukum-hukum seperti ini. Famatti'uhunna. Tapi kalau kamu nikah, kemudian tidak lama kemudian diceraikan dan wanita boleh kawin lain, famatti'uhunna, maka berilah mereka mut'ah. Apa mut'ah? Buah tangan. Berikanlah oleh-oleh kepadanya, karena dia sudah menjadi janda katakanlah, walaupun belum campur, tapi dia sudah begitu-begitu dan sebagainya. Berikanlah untuk menenangkan hatinya. Dan dia kan sangat dengan ditalak begitu kan dia sangat terpukul. Oleh karena itu berikanlah sesuatu yang dapat menghiburnya. Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Artinya talaklah wanita itu dengan cara sebaik-baiknya. Bagaimana cara sebaiknya? Yang sudah ada dan kita tidak mampu buat, karena gak ada rencana kan. Tapi kalau ada yang rencana, buatlah seperti yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yang sudah ada, seseorang membuat kenduri, meriah sekali, undangan masak daging, makan-makan, ramai-ramai keluarga. Ada acara apa? Baru dibuat pengumuman, ini acara talak. Acara talak. Saya umumkan kepada orang ramai yang hadirin hadirat sekalian, hari ini saya tidak ada lagi hubungan, sudah ditalak. Apa syok? Wallahu a'lamu. Tapi itu ada. Ada orang yang membuat seperti itu. Cuman hanya saja kita tidak mampu berbuat seperti itu kan? Tidak mampu berbuat seperti itu. Yang biasa bagaimana?
Yang biasa talak kan? Sambil talak itu dibarengi dengan kata-kata yang murah meriah. Macam-macam. Macam-macam di ruah mandum pergi pulang. Boleh sama ibumu dan sama bapakmu, sama nenekmu dan sebagainya begitu kan. Jadi dulu baik-baik sekarang. Tapi Al-Quran ini Al-Quran. Jadi orang yang telah melakukan tadi, saya rasa ya, dia itulah orang yang faham. Dan itulah orang yang sunnah menurut saya. Yang membuat kenduri sedikit, mengundang tamu-tamu, kemudian ramai-ramai pasang pengeras suara buat pengumuman. Saya rasa itu sesuai dengan sarrihuhunna sarahan jamilan, dilepaskan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ayo kita pisah. Kalau bukan saya yang keluar, kamu keluar pulang ke rumah ibumu dan saya di sini, atau saya yang keluar. Udah enak-enak gitu, enggak ada. Sehingga menjadi pelajaran bagi orang yang lain, insyaallah. Baik. Fasarruhunna sarhan jamilan. Baik, ayat berikutnya sangat panjang, jadi tidak ayat ke-50 mungkin tidak habis kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ingin simpulkan bahwasanya Al-Quran dimanapun kita baca, ayat apapun dari surat manapun, itu semua pelajaran. Hanya saja mungkin kita tidak bisa mengambil pelajaran kalau bukan langsung menyebut nama kita. Seperti kemarin kita misalnya ayat tabbat yada abi lahab misalnya. Apa pelajaran untuk kita? Justru itu yang sangat besar. Itu hanya arahan kepada Abu Lahab, katakanlah tabbat yada abi lahab. Akan tapi kita pelajarannya apa? Bahwa Abu Lahab itu dihukum oleh Allah seperti itu, digambarkan seperti itu karena ulahnya. Dan kita tidak boleh berulah dalam hidup seperti itu. Kekacauan yang dibuat oleh mereka. Dan di saat menyebutkan Abu Jahal, di saat menyebutkan yang bukan Abu, ada dua Abu, yang satu bukan Abu. Apa itu? Yang satu orang Turki, Kemal namanya. Jadi menurut yang saya terima, mohon maaf ini masih media sosial, itu 3 kubur di dunia yang masih bau. Abu Jahal masih bau kuburnya, Abu Lahab masih bau kuburnya, dan Kemal Atatürk itu juga masih bau kuburnya. Sekarang memang ditutup habis-habisan supaya orang-orang yang mengunjunginya tidak mencium bau busuk itu. Kenapa? Itulah orang-orang, mereka itu semuanya berhubungan dengan Islam. Abu Lahab hubungan dengan Islam apa? Ingin membunuh Nabi sampai mati, ingin membenamkan Islam. Abu Jahal sama, itu orang di awal Islam. Kenapa dengan Kemal? Kemal itu adalah orang yang setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Yazid, khalifah beribu tahun khalifahnya. Kemudian sampailah ke Kemal Atatürk di Turki Utsmani. Dialah yang menyetop tidak boleh ada khalifah lagi. Tidak boleh ada khalifah lagi. Apa khalifah? Tutup, bahasa Arab enggak ada, pakai jilbab enggak ada, agama enggak belajar lagi di sekolah. Semua. Pokoknya segala sesuatu yang berbau agama stop total. Besar jasanya bagi kemunduran Islam sehingga dia itu diberikan bau kubur yang seperti itu. Jadi makanya sekali lagi dalam kesempatan ini supaya ada berita gembira, berita duka, berita peringatan dari Nabi Muhammad SAW, kita benar-benar
mendengarnya dan benar-benar mengamalkannya kalau itu perintah, dan mengamalkannya dalam arti mengikuti menjauhi larangan kalau itu sebuah larangan. Dan di sini juga Allah menjelaskan bahwa orang kafir, munafik itu tidak untuk diteladani dan tidak untuk dituruti. Yang dituruti adalah pertama dua nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Selebihnya siapapun yang membawa uswatun hasanah kepada kita. Dan kemudian ada hukum keluarga yang tidak bisa ditentukan dengan hukum positif, yaitu orang-orang kedudukan wanita yang ditalak oleh suaminya tapi belum sempat kumpul atau bercampur. Maka wanita itu tidak perlu beriddah, karena iddah itu hanya bagi orang yang sudah bercampur. Itu makanya beda nanti. Wanita yang belum campur tidak ada iddah. Wanita yang sudah campur tapi ditalak, iddahnya berapa tadi? Tiga kali suci. Wanita yang kematian suaminya, berapa iddahnya? Ya, Al-Quran juga Nisa arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Dan ulama mengatakan iddah wanita yang ditinggalkan suami tidak semata-mata sebabnya untuk bara'atul rahim, kebebasan rahim, karena sudah tambah 10 hari lagi. Kenapa? Itu ada penilaian secara fisik dan fisikis, dua-duanya yang telah diteliti oleh para pakar di masing-masing bidangnya. Demikian saja sebelum kita akhiri. Kalau ada satu pertanyaan, ya. Masalah mahar itu ada nggak dikembalikan? Kembalikan mahar yang diberikan tadi. Oh iya. Ada tahu mungkin ada Ustaz. Iya, sebentar. Padahal kan dia dikasih barang yang berharga. Iya. Padahal tahu ada lagi kembalikan mahar. Di An-Nisa ayat 23, fanisfu mahar bagi orang yang sudah sudah membayar mahar, kemudian ceraikan, maka itu hanya separuh mahar dikembalikan. Seperti ayat 23 kalau tidak salah saya. Pengembalian mahar maksudnya, Bapak ya? Ya, itu ayat. Dikembalikan maharnya, dibayar mahar nikah, kemudian sebelum dukhul misalnya, kemudian batal nikahnya saudara, maka itu adalah fanisfu. Lanjutan ayatnya fanisfu saya tidak hafal ayatnya dengan bagus. Dia dikembalikan mahar setengah, jadi bagi dua, setengah dikembalikan, setengah nggak diambil lagi, begitu. Kalau di ayat ini kan ada mut'ah yang diberikan, tapi ada pendapat ulama, mut'ah pun jika dia belum memberikan mahar. Kalau sudah diberikan mahar, maka tidak ada lagi mut'ah, tidak lagi pemberian buah tangan, tidak lagi. Ada pendapat nggak diminta lagi, ya sudah. Iya, demikian. Baik, terima kasih Pak. Itu adalah ayat Al-Quran An-Nisa 23 kalau tidak salah saya. Oke, ada lain? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, demikianlah pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah bermanfaat. Sekali lagi ingin kita jelaskan bahwa di 24 jam sehari malam kita berada di bumi Allah ini, waktu
waktu yang paling berharga adalah waktu pengajian mengkaji Al-Quran atau hukum-hukum Allah. Karena hanya di saat kita duduk di pengajian dengan sopan kemudian mendengarkan hukum-hukum Allah dari siapapun yang memberikannya, saat itulah kita akan tercurah rahmat dan akan dipayungi oleh sayap malaikat. Tidak ada waktu lain yang seperti waktu pengajian, dengan syarat pengajian itu adalah dengan norma dan tata krama yang bagus. Pengajian bukan untuk mendiskreditkan orang lain atau untuk mencaci maki kelompok manapun. Baik, demikian saja. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.